itu Bu Mami lulus SPG yang kalau dulu itu GTT 4 tahun, lalu 88 baru diangkat ya, di SD Tambak Haji 04 yang dulunya SD Ngalian 2. Jadi 40 tahun genap kemarin itu 1 September Bu Mami berada di SD Tambak Haji 04. Tentunya banyak suka dan dukanya. Dukanya waktu muda Bu Mami itu ditinggal bapak meninggal 85 itu GTT dengan gaji 7.500 sehingga harus menyekolahkan adik-adik. Bu Mami melanjutkan jualan material, jadi gaji GTT 7.500 tapi Bu Mami tiap hari pegang uang jutaan karena sambil jualan material demi adik-adik sekolah. Jadi duka banget waktu itu. Dan ibu saya harus kamu GTT, harus mengajar karena waktu itu Ngalian kan desa ya, harus jadi pegawai begitu. Nggak boleh jualan material terus. Itu 85. Kemudian 86 Bu Mami menikah. Ya. Itu dari hasil jualan material itu karena Pak Warno itu beli material di tempatnya Bu Mami. Jadi kalau bayar itu sama ibu saya nggak mau, maunya sama Bu Mami. Akhirnya jatuh cinta, bener. Ibu saya itu harus menikah begitu. Padahal Bu Mami punya pacar waktu itu. Waduh. Dia pacar SMA ngoten nggih, karena tapi disekolahkan Habibie itu di Belanda waktu itu. Terus nggak nyambung, nggak ada telepon, nggak ada kepastian. Sedangkan orang tua harus menikah umur 21 tahun. Waktu itu Ngalian di desa kalau sudah lebih dari 21 tahun itu dikatakan perawan tua begitu. Nah akhirnya 3 bulan kena Pak Warno itu, akhirnya bulan Desember menikah dan waktu itu masih muda Bu Mami, jadi guru paling muda di SD Tambak Haji 04. Tapi dukanya itu setelah punya anak, Pak Warno di luar kota terus sehingga harus sendiri Bapak Ibu harus bisa menghandle keluarga dan sekolah begitu, sehingga kalau ada anak saya itu yang nomor 2 itu sering opnam, Bu Mami dari pulang sekolah itu langsung ke Romani, pulang pagi langsung ngajar begitu terus, sedangkan anak yang lainnya dimong oleh pembantu itu. Jadi dukanya luar biasa waktu itu, waktu muda. Berjalannya waktu di SD itu sering ada lomba-lomba. Waktu itu kalau lomba itu tidak melatihnya pas belajar, melatihnya di luar jam pelajaran, sehingga sore hari harus ke sekolah lagi melatih lomba-lomba itu yang ada. Alhamdulillah seperti yang diaturkan Bu Susi tadi, SD Tambak Haji 04 tidak menang waktu itu, jadi selalu mendapatkan juara gitu. Sampai paling bahagia saya itu mengantar lomba lukis, saya itu tidak melatih, tapi saya pasrahkan Pak Pidi. Tapi saya itu sering mengenal yang juri-juri, juri itu mesti lukisnya bagus. Saya temui sendiri Bu Susi, sehingga kalau menang saya mesti harus latihkan pada orang itu. Jadi waktu itu sampai ke Palembang, saya itu disaloni Bu Nur Laini 1 juta, tapi oleh-oleh saya itu habis 10 juta. Ya Bu Sri ya. Kayak gitu. Jadi karena saya seneng banget waktu itu
bisa meraih juara 3 dan hadiahnya itu banyak sekali, lebih dari 35 juta. Karena dari presiden ada, dari menteri ada, dari gubernur ada, dari wali kota ada, sampai dari dinas pendidikan kota Semarang ada, dilumpukke sama Febionita itu. Itu yang paling bangga sekali. Dan juara-juara lain masih banyak lagi. Waktu itu saya ingat sekali, maju tingkat provinsi, kelas 5-nya saya, Bu Sri dan Bu Lastri. Bertiga kami selalu melatih mereka. Sekarang anaknya sudah jadi dokter. Kemarin orang tuanya itu memposting ke saya, Bu Mami terima kasih sekali. Waktu itu tidurnya sama Bu Mami di provinsi itu, terus sudah jadi dokter 2 Bu. Waktu yang belum ada kabarnya siapa Bu sing salanan? Salma sudah jadi dokter. Yaki yang belum ada kabarnya. Itu yang tertinggi di waktu kami mengajar di kelas 5. Jadi Bapak Ibu, kelas 5 itu kelas lomba. Maka saya pesan ke Bu Sri kelas 5 dipegang teguh karena kelas lomba. Kelas lomba. Ada Mas Teguh. Dipegang tenanan kelas lomba. Ayo semangat gitu, Nah, itu suka dukanya yang ada di SD Tambak Haji 04 bagi Bu Mami. Mungkin ada yang bertanya, Bu Mami itu dari awal kok sampai akhir pensiun di Tambak Haji 04. Lah itu rezeki saya. Dekat rumah. Adapun untuk kepala sekolah itu memang saya tidak tidak mau, memang sudah sepakat dengan suami. Karena suami keluar kota terus, masa anak-anak mau terlantar kan enggak. Kami sepakat yang berkarya itu siapa? Saya bilang bapak saja gitu. Saya enggak. Saya hanya membantu mencari rezeki gitu. Akhirnya kalau ditawari dari kepala sekolah awal tuh nawari terus. Saya bilang gini, Pak, ini saya sudah kesepakatan gimana ya? Kalau Bu Mami cerai, nanti siapa yang nanggung? Ayo, bingung kepala sekolah. Dari Bu Ken, ya Pak Alani, Pak Narto, siapa tuh yang terakhir Bu Nurlaini. Siapa Bu yang nanggung? Wis ngono ki terus ora kon gawe surat pernyataan. Wis itu senjatanya. Maka Bu Mami sampai tua jadi guru dan belum pernah tes kepala sekolah. Maka dari itu penjenengan jangan seperti Bu Mami, Kalau Bu Mami itu kesepakatan dengan suami. Penjenengan kalau misalkan mau jadi kepala sekolah ya izin suami, mengizinkan apa enggak. Bagi yang ibu-ibu ya, bagi yang bapak-bapak harus mendaftar dan harus bisa. Itu ini yang ibu-ibu. Jadi izin suami dulu, diizinkan apa tidak. Kalau diizinkan, oke, jalan terus. Karena Bu Mami memandang panjenengan semua ini pinter saestu. Pinter kabeh, ora ana sing ora pinter kabeh. Ayo semangat. Nek iso Tambak Haji 04 ganti guru kabeh karena gurunya jadi kepala sekolah semua. Itu, Itu. Jadi kepala sekolah semua. Pak Sowan, barang pinter kabeh nih. Ndak ada yang ndak pinter. Ayo semangat, Itu. Nah, itu cerita Bu Mami, Kemudian Bapak Ibu, Bu Mami ini terima kasih sekali atas membersamai ini dan kebersamaan kita. Mestinya ada salah paham, mungkin rasan-rasan, marilah di terakhir ini kita saling memaafkan. Bu Mami juga memaafkan, Bu Mami juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu tak ada gading yang tak retak. Semua manusia pasti
punya kesalahan. Itu ya. Selanjutnya Bu Mami itu kemarin mendapat tambahan dari Bu Susi mengajar selama dari September sampai Juni ini berapa bulan ya? 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, koyo iki Bu Mami dihonor sama Bu Susi. Nggih lah, kemarin sudah untuk membantu panjenengan bayar KKG ngoten ya Bu Susi. Nah, itulah ini Bu Mami itu ingat pengen belikan apa namanya? Baju panjenengan itu. Alhamdulillah teman kita langsung gercep membelikan. Nah, sekarang ini nanti diterima ya Bapak Ibu nggih dari Bu Mami. Mudah-mudahan jadi seragam dan panjenengan menyukai begitu. Nah, itu rezeki yang tersimpan di hati Bu Mami. Pengen membelikan baju. Nanti diterima dan jangan sampai ada yang tidak dipakai. Mohon dipakai, nggih. Mohon dipakai. Mungkin untuk foto-foto, untuk seragam, monggo panjenengan pakai. Ngoten nggih. Nah, sekali lagi terima kasih atas semuanya buat Bu Mami. Yang pertama mohon maaf tadi sudah. Kemudian jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih.